Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, berdialog dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk merekatkan umat beragama, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengeluarkan sikap perilaku yang toleransi antar umat beragama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh atau narasumber dari agama Konghucu. Tapi sebelum kita diskusi dan berdialog, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, apalagi kalau masih ada yang belum vaksin sama sekali, maka harus nih vaksin. Saya sudah mau 3 kali nih vaksin nih. Kalau teman-teman belum vaksin, mari kita vaksin agar kita terhindar dari gelombang-gelombang virus berikutnya. Nah, seperti tadi saya sudah spill sedikit, seperti tadi saya sudah katakan juga bahwa kita sudah bersama-sama dengan narasumber dari tokoh agama Konghucu, dan beliau adalah Pak Mulyadi Liang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Siang, sore, malam. Karena penonton kita bisa malam hari nontonnya juga betul. ya. Pak Mulyadi ini adalah Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Matakin ini Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, Pak Mulyadi adalah Ketua Bidang Diklat Rohaniwannya. Dan kita akan berbincang dengan tema penerapan Tripusaka, kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani. Betul ya Pak Mulya? Ya. Nah, dalam Konghucu untuk kehidupan antar umat beragama, kita akan berbincang-bincang terkait tema itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya, kita mau tahu dulu nih, Pak Mulyadi kesehariannya itu seperti apa, kegiatannya. Bahkan mungkin bisa dijelaskan juga Pak Mul nih, Ketua Bidang Diklat ini apa saja tupoksinya? Silahkan Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Sultan. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam bagi seluruh pemirsa di seluruh tanah air ya. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Wense Mulyadi Liang. Ya, Wense ini adalah gelar atau katakanlah jenjang di dalam kerohaniwan agama Konghucu di Matakin ya. Sehari-hari saya sebagai pengelola Yayasan Pendidikan di daerah Depok, dan juga saya aktif sebagai rohaniwan Konghucu ya, yang melayani juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekitar wilayah Depok dan juga tentunya Matakin ya. Misalnya seperti ada Interfaith Dialog bersama tokoh-tokoh agama. Seperti program ini ya. Seperti program ini ya. Saya biasa mewakili Matakin juga. Di samping itu memang saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rohaniwan Konghucu. Tupoksinya adalah meningkatkan kompetensi calon rohaniwan ya. Kemudian juga rohaniwan yang sudah menjadi Chaoseng Wense, seperti itu. Apa tuh maksudnya? Ya, tupoksinya kita memberikan pelatihan. 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 Namanya DAK ya. Itu adalah pendidikan pelatihan bagi calon rohaniwan Konghucu dan juga yang mau ditingkatkan, misalnya dari jenjang Chaoseng menjadi Wense atau Wense menjadi Siese. Iya. Jadi Pak Mulyadi ini memikirkan apa materi yang mau disampaikan gitu ya, kira-kira Pak Mulyadi. Bersama-sama dengan Dewan Rohaniwan Matakin biasanya seperti itu. Iya. Dan Pak Mulyadi juga memiliki yayasan pendidikan ya Pak Mulyadi. Betul. Jenjangnya TK, jenjangnya SD, baru TK dan SD. Oh. Pak Sultan ini, tapi sekolah umum ya, bukan sekolah keagamaan. Sekolah umum ya Pak Mulyadi. Itu sudah lama Pak Mulyadi? Sudah hampir 15 tahun. Sudah hampir 15 tahun. Muridnya juga beragam, gurunya beragam. Karena kami mengusung kebinekaan di sana. Diajarkan semua agama oleh guru agama yang sesuai dengan agama siswanya. Jadi memang tidak hanya untuk kalangan agama Konghucu saja? Tidak. Kita semua terbuka. Ini sekolah umum. Sekolah swasta umum. Tapi umum ya. Oke, luar biasa. Nah, terkait dengan tema kan tadi saya sudah informasikan bahwa kita akan berbicara tentang 3 hal nih Pak Mul. Kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani. Atau
Tripusaka. Nah, mungkin kita akan menggali lebih dalam, lebih tahu sebetulnya apa makna, pelajaran, dan lain-lain sebagainya. Tentu bukan di segmen ini. Baik. Tetap saksikan segmen berikutnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kita tadi sudah berkenalan dengan narasumber kita, kesehariannya, kemudian tupoksi yang dalam Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia. Nah, kita akan berbincang soal dengan penerapan Tripusaka, ya, kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani atau keberanian. Nah, sebetulnya kita akan kupas lebih dalam dengan narasumber kita yang ada di sebelah saya, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, ini kan dalam agama Konghucu ya ada ya ajaran Tripusaka itu ya Pak Mulyadi ya. Nah, terdiri dari kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani. Nah, kita kan tentu sekalipun ada dalam ajaran agama Konghucu, pasti ada nilai-nilai universal yang tentu saja bisa kita kenali, pelajari, atau bahkan kita implementasikan juga ketika memang ada kebermanfaatan, ada dampak secara sosial, secara kemasyarakatan. Nah, Pak Mulyadi, bagaimana awal mula terbentuknya ajaran Tripusaka ini dalam ajaran Konghucu, Pak Mulyadi? Ya, baik Pak Sultan. Jadi Tripusaka yang tadi disebutkan kebijaksanaan, kemudian cinta kasih dan keberanian itu ada di dalam kitab Chung Yung, Tengah Sempurna bab 19 pasal 8. Saya bacakan bunyi dari ayat ini. Adapun jalan suci yang harus ditempuh di dunia ini mempunyai 5 perkara dengan 3 pusaka di dalam menjalankannya, yaitu hubungan raja dengan menteri, ayah dengan anak, suami dengan istri, kakak dan adik, kawan dan sahabat. Itu 5 hubungannya, hubungan sosial ya, di dalam kemasyarakatan yang kami sebut dengan istilah ulun. U-nya 5 hubungan kemasyarakatan. Nah, 5 hubungan kemasyarakatan ini atau hubungan sosial ini harus dilandasi dengan Tripusaka tadi. Ya, kami menyebutnya ini adalah santate. Santate. Sannya 3, taknya tujuan, te-nya kebajikan. Begitu ya. Jadi 3 pusaka ini harus ditempuh di dunia, yaitu kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani. Maka yang hendak menjalankan itu harus satu tekadnya. Begitu. Kenapa satu tekad itu? Ya, harus bertekad bulat. Nah, kemudian 3 itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi memang pilar dari 5 hubungan sosial ini adalah 3 dilandasi oleh 3 semangat di dalam aplikasinya ini, penerapannya ya. Nah, tapi kalau makna dari kebijaksanaan tadi yang dalam Tripusaka tadi itu apa tuh? Ya, baik. Kebijaksanaan ini sebetulnya dalam arti luas ya, karena huruf aslinya itu ce. Ce ini bisa berarti kebijaksanaan, kecerdasan, ya, kemampuan seseorang untuk menimbang, ya, sebaik mungkin, bahkan keadilan di sana ada. Seperti itu, ya. Dilandasi dengan pengetahuan yang cukup. Sebelum memutuskan sesuatu, dia sudah dibekali dengan katakanlah pengetahuan yang cukup, barulah dia akan bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kebijaksanaan. Dan kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah pilar dari 5 hubungan sosial tadi dalam masyarakat, bagaimana korelasinya? Apakah kesinambungannya, kerjasamanya, atau dipilah-pilih? Oh, berarti kalau hubungan teman hanya di kebijaksanaan saja, tidak perlu cinta kasih, baru nanti apa seperti apa kira-kira hubungannya? Sudah penerapannya tidak boleh dipisah-pisah, harus selalu dipertimbangkan. Misalnya ya, dalam kita melaksanakan sesuatu, katakanlah keberanian. Nah, itu dilandasi juga dengan unsur yang lain. Keberanian saja tidak cukup. Kalau dia tidak bijaksana, dia tidak mempertimbangkan cinta kasih, nanti beraninya juga bisa nyasar. Keberaniannya malah ngacau gitu ya. Karena nanti di dalam ayat-ayat berikutnya dalam kitab suci kami ada penjelasan lagi dari masing-masing itu terkait satu sama lain. Seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Maka harus dilandasi juga dengan li namanya, kesusilaan, kepantasan di dalam melaksanakan itu.
termasuk yang 5 hubungan sosial Ya. tadi tidak boleh dipilah-pilih, harus Ya, semuanya harus dilakukan. sinkron dan harmoni ya. Bukan berarti misalnya hubungan atasan dengan bawahan. Tadi kan raja dengan menteri. Ya, Dalam raja arti dengan atasan dengan bawahan. Itu harus dilakukan secara harmoni. Bukan berarti bawahan itu harus ya katakanlah seperti apa ya, raja atau pimpinan itu maunya dilayani. Hanya Tidak berkuasa boleh, doang tidak saja boleh ya. seperti itu. Sebetulnya harus ada timbal balik di sana. Oke. Bukan dalam hubungan kekuasaan. Oke. Begitu juga orang tua dengan anak. Tidak boleh orang tua juga terlalu otoriter misalnya. Ini bukan seperti itu. Dan harus dipilari pada 3 tadi ya. Betul, kebijaksanaan. didasari ini nanti dalam aplikasinya. Oke. Nah, kalau cinta kasih itu maknanya apa tuh Pak Mul? Ya, cinta kasih saya yakin di semua agama mengajarkan tentang ini ya. Kasih ya, ren dalam bahasa kami. Ren itu tulisannya sederhana ya. Sebetulnya ada 2 garis begitu, ada 1 garis ini. Artinya apa? Ren itu harus timbal balik antara 2 manusia. Tidak bisa kita ren sendirian. Ren itu harus dengan lawannya dengan kita ya. Artinya dengan sesama. Kalau tulisannya banyak jadi dengan sesama yang lebih luas seperti itu. Maknanya adalah apa? Ya kita harus menghargai orang lain seperti kita juga ingin dihargai oleh Oke. mereka seperti itu dan berbagi kasih. Berbagi Seperti itu. kasih, Jadi tidak tidak bersifat individualistik apalagi egois ya. Nah, ini maknanya kan ke sana sebetulnya. Iya. Ya. Memperhatikan orang lain seperti halnya juga kita ingin diperhatikan juga oleh orang lain. Saya kira semua orang pasti ya, karena ini ajaran yang universal. Universal ya. Betul. Iya. Dan kenapa berani, Pak Mul? Ya. Artinya kan ada banyak nilai positif, karakter positif yang sebetulnya banyak ya. Tapi kenapa nih di Tripusaka ini ada berani Ya. gitu loh, Pak Mul? Jadi untuk menerapkan itu harus ada keberanian, Pak Sultan. Oh, Karena kalau orang sifatnya ragu-ragu, tidak berani melakukan itu, ya artinya dia tidak apa ya, tidak bisa. Saya mau berbagi dengan orang, tapi ada khawatir, ada kecurigaan, atau ada pertimbangan lain kan tidak berani dia tuh. ya betul. Artinya tidak berani melaksanakan, ya tidak jadilah dia. Ya kan? Nah, begitu juga tentang kebijaksanaan tadi, keadilan misalnya. Dia tidak berani memutuskan sesuatu, ya tidak jalan. Iya. Nah, seperti itulah. Iya. Artinya memang kedua itu butuh nyali untuk Ya, dilakukan ya. Pak berani Mul, ya. tapi tidak berani mati konyol. Tidak boleh. Karena nanti dalam ajaran Konghucu ini ada penjelasannya. Contoh misalnya, orang yang berani dengan harimau. Harimau binatang buas misalnya. Dia berani dengan tangan kosong melawan harimau, itu namanya konyol. Betul kan? Itu berani yang tidak dilandasi dengan kebijaksanaan tadi. Contoh seperti itu. Karena Konghucu menjelaskan lagi sebetulnya. Karena mungkin keberanian itu bisa jadi sifat manusiawi, tapi Ya, perlu ada tuntunannya. dilandasi lagi, ada tuntunannya, bukan asal berani. Ya, apalagi anak muda ini kan pada Nah, berani semua ya. jangan Pak Mul. berani mati. Nanti mati betulan. Memang Seperti itu kita ya. berani mati tapi takut Ya, lapar. jangan. Jadi itu namanya nanti kita mati konyol, sia-sia lah gitu ya. Sia-sia, Pak Tidak Mul. boleh. Nah, mungkin kita akan lebih mendalami terkait tadi ada 5 hubungan sosial tadi dan bagaimana penerapan secara langsungnya, implementasi secara langsungnya dari 3 pilar tadi agar kita bisa mampu dan memahami bahkan bisa menerapkan sehari-harinya Pak Mul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tapi bukan di segmen sekarang, di segmen berikutnya tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah mengenal, mendefinisikan, mengetahui secara sederhana apa itu yang dinamakan dengan Tripusaka, ya ada kebajikan, kebijaksanaan, cinta kasih dan berani. Nah, tadi secara definitif sudah dijelaskan ya oleh Pak Mulyadi, tapi tentu mungkin kita akan lebih mendalami terkait 5 hubungan sosial tadi dan 3 pilar tadi ya Tripusaka tadi Pak Mul. Misalkan dari salah satu hubungannya misalkan antara kita dengan orang tua ya Pak Mul ya, salah satunya bagaimana menerapkan kebijaksanaan, cinta kasih dan berani tadi. Agar kita mengetahui secara konkret, jangan nanti akhirnya malah
kita menerapkan keberanian, tapi beraninya sama orang tua misalkan, takutnya salah kaprah. Ya, Nah mungkin betul bisa sekali. dijelaskan lebih Ya. detail dan Baik. contoh-contoh konkret ya Pak Mul. Tadi sudah saya jelaskan secara sepintas ya, Pak Ya. Sultan mengenai 5 hubungan kemasyarakatan Betul. atau sosial. Dalam agama Konghucu disebut dengan ulun ya, U-nya 5 itu. Nah, salah satunya adalah hubungan antara orang tua dengan anak dan sebaliknya Oke, tentu ya, ya. orang tua Orang tua dengan di sini kan ada ayah, ada ibu. Yap. Nah, yang jelas di dalam kehidupan keluarga, saya yakin dan percaya di keluarga yang berbasis agama apapun diajarkan seorang anak itu harus berbuat bakti kepada orang tua, menghormati ya, respect kepada orang tua ya. Nah, ini kan satu nilai-nilai yang memang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Tetapi bukan berarti orang tua itu bersifat otoriter, gitu ya. Nah, ketika sang anak, apalagi anak-anak sekarang nih zaman milenial, berarti zamannya berbeda. Kadang-kadang anak-anak juga tidak paham mengapa orang tua mencegah misalnya ya. Dia mau melakukan sesuatu atau mau bertemu temannya, ada kegiatan apa. Orang tua pasti punya pertimbangan yang matang. Itu yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ya kan? Banyak anak sekarang Nah, anak-anak ini kan gitu. belum paham. Ya. Nah, kalau kita bicara usia, kemudian pengalaman, pastilah orang tua kita lebih berpengalaman. Jauh lebih berpengalaman, Nah, betul. seperti itu ya. Betul. Pastinya dia banyak pertimbangan. Contoh misalnya, kita punya anak putri, seorang putri. Dia mau pergi dengan teman-temannya pada malam hari. Tentu kita banyak hal-hal yang kita pertimbangkan sebagai orang tua. Keselamatannya, keamanannya, pergi dengan siapa, apa yang mau dilakukan. Betul. Ini kadang-kadang kan dianggap, ini kolot sekali nih orang tua kan. Padahal kita sedang mempertimbangkan supaya kita tahu persis apa sih yang kamu mau lakukan, apa sepenting itu kamu melakukan ini, kan gitu. Semua dipertimbangkan. Itu kebijaksanaan namanya. Nah, kemudian dilandasi dengan cinta kasih. Orang tua pasti sayang sama anak-anaknya kan, tidak mungkin gitu. Tetapi anak-anak ini juga harus paham gitu ya. Nah, misalnya tadi Pak Sultan bilang berani kepada orang tua. Tapi kalau berani melawan kan ini bukan berani namanya. Itu tidak berbakti ya, dalam ajaran kami itu tidak boleh. Betul. Ya kan? Bahkan ketika kita makan pun sebetulnya kalau makan bersama keluarga, ini ada ayah, ada ibu, ada kakek, nenek, yang diprioritaskan pertama adalah orang yang paling tua. Begitu. Kita menghormati orang tua seperti itu. Tapi anak-anak sekarang kan sudah makan duluan. Ini sudah meninggalkan nilai-nilai etika. Nah, ini sebetulnya diterapkan sebetulnya ya. Nah, ini hal-hal seperti ini penting sekali menurut saya. Ya. Hubungan lainnya misalnya. Hubungan lainnya misalnya ya, antara kawan sama teman tadi ada juga kan hubungan yang kelima ya. Sama. Mereka pun misalnya dalam hal katakanlah melaksanakan hubungan sesama teman harus dilandasi ketiga-tiganya. Kita boleh saling mengasihi, menyayangi, tapi semua itu harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Contoh yang paling gampang ya anak-anak muda ini kan hubungan pria dengan wanita biasa itu. Teman. Dilandasi teman, kemudian mungkin juga kasih kan. Lama-lama pasangan lah, boleh. Itu sah-sah saja. Sultan tidak dilarang kan. Memang kita hidup sebagai manusia normal. Pada suatu saat kita akan memasuki jenjang pernikahan. Tapi harus dilandasi lagi dengan kebijaksanaan juga. Siapa calon pasangan kita ini? Bukan asal ya katakan anak muda sekarang mengatakan cinta ya. Ini kan bahaya mereka kalau hanya itu. Makanya di dalam keluarga Konghucu kami itu betul-betul menyeleksi. Ya, istilahnya bibit, bebet, bobotnya tuh ada penyeleksian juga ya, Pak Mul ya. Bahkan yang tadi Pak Sultan tanya itu mengenai unsur sio, ada dihitung dulu, nih sionya apa, karakternya bagaimana, ada kan, dicocokkan dulu tuh, seperti itu, tidak segampang itu. Jadi kita sudah mengenal paling tidak latar belakangnya, itu kebijaksanaan kan. Nah, jadi semua itu menjadi satu pertimbangan. Jadi kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu secara aplikatif ya. Kalau kita menjelaskan ini tiga, ya dia nggak ngerti dia. Tapi prakteknya bagaimana? Gitu. Dan kelima hubungan ini ketika disinkronkan dengan 3 pilar tadi, tujuannya itu apa sih sebenarnya? Ya, tujuannya adalah supaya kehidupan ini berjalan sesuai dengan relnya. Hidup harmoni, damai, tentram, dan aman. Saya kira itu semua. Ya, kalau kita batasi dengan hubungan keluarga, ya sama dong. Keluarganya ingin hidup tentram, damai, sejahtera. Dilandasi ini, gitu ya. Kalau kita bicara keluar tadi, sesama teman, sesama tetangga, masyarakat, bahkan negara.
yang lebih besar tadi. Kalau semua melaksanakan dengan ini, pertimbangan 3 ini, saya yakin semua akan berjalan dengan harmonis. Berjalan dengan harmonis seperti ya Pak Mul ya. Nah tapi kan kalau kita lihat zaman sekarang ya Pak Mul ya, apalagi anak-anak muda nih, para millennials nih, penonton-penonton kita semua Pak Mul. Kita hidup dalam dunia era baru. Betul. Perkembangan teknologi, sosial media, berbagai platform, ada banyak sekali Pak Mul. Saya sedikit sekali, jarang sekali melihat ada yang memang betul-betul di dalam dunia baru ini, dunia sosial media ini, tentang kebijaksanaan cinta kasih. Justru beraninya doang. Beraninya, betul. Sangat menonjol. Komentar lah, menghujat, Terlalu berani menghakimi. Bahkan akhirnya banyak yang, tidak sedikit juga yang akhirnya stres. Itu gimana kira-kira? Apakah sudah mulai miskoneksi antara memang yang tadi disebutkan oleh Pak Mulyadi dengan perkembangan zaman ini? Ya memang untuk anak-anak muda zaman sekarang ini ya perlu belajar lagi lah. Ya menurut saya dari ya orang tua, dari para katakanlah pemuka agama, ya orang-orang yang menjadikan contoh teladan yang baik. Saya kira penting ya. Karena dengan keberanian saja tidak cukup sebetulnya. Ya. Jadi harus ada kebijaksanaan tadi. Kebijaksanaan di situ ada kecerdasan. Jadi segala sesuatunya harus ditimbang. Timbang-timbang dulu ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, pertimbangan baik-baik apa dampaknya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Itu penting sekali. Termasuk dalam sosial media? Iya. Memang harus selalu diingatkan ya. Di sekolah ya guru berkewajiban mengingatkan ya kan. Di rumah orang tua juga tidak boleh, tidak peduli. Keluarga itu kan sekolah pertamanya seorang betul anak sekali. ya. Semua harus mengontrol ya, mengawasi ini. Kalau tidak mereka akan menjadi generasi yang terlalu bebas, pada akhirnya ya seperti itu nanti. Memang kita tidak bisa lagi membatasi ya katakanlah kemajuan teknologi. Tetapi kalau dibentengi ada pondasi yang kuat, saya yakin mereka juga akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dipilah. Tetap harus dikontrol, tetap harus. Cuma kan kadang-kadang ketika ada pembicaraan tabu antara ibu, orang tua dan anak ya Pak Mul ya. Ketika misalkan orang tuanya terus-menerus melarang, sementara temannya melihat kok teman saya kok bisa sebebas itu, gue saya nggak bisa, akhirnya cekcok antara anak sama orang tua. Itu bagaimana ya? Ya perlu pihak ketiga menurut saya dalam hal ini ya, pemuka agama atau teman baiknya siapa, bisa kita mulai teman baiknya nanti. Sebab kadang-kadang orang tua memang dipandang oleh anak-anak ini terlalu otoriter, banyak larangan, itu wajar seperti itu ya. Tapi kita carikan solusinya seperti tadi. Mungkin ada teman baiknya siapa yang kita bisa sampaikan ke dia supaya dia masuk ke sana, sampaikan itu. Mudah-mudahan akan lebih diterima. Akan lebih diterima dengan komunikasi yang lebih dipahami oleh anaknya. Dengan bahasa dia, bahasa anak-anak muda ini. Kadang-kadang kan suka berbenturan ya Pak Mul ya. Itu memang terjadi ya, seperti itu. Ya. Nah Pak Mul tentu kita akan lebih mendalami terkait 3 pilar tadi ya Pak Mul ya, agar anak-anak muda ini bisa lebih memahami secara real bagaimana kemudian kebijaksanaan, cinta kasih dan keberanian ini mampu diterapkan sehari-hari. Tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, kita sudah di segmen 4 nih, nggak kerasa Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi, tadi kan kita sudah berbincang banyak ya terkait definisi, terkait apa itu hubungan 5 sosial tadi, kemudian 3 pilar tadi, kebijaksanaan, cinta kasih dan keberanian tadi. Nah, tapi saya ingin lebih mendalami tentu dalam perspektif kitab suci yang ada di Konghucu. Apakah memang secara detail juga diajarkan atau bagaimana penjelasan lebih umumnya, lebih detailnya agar kita mampu memahami secara universal bagaimana Tripusaka ini mampu diterapkan sehari-hari Pak Mul? Ya, baik. Jadi secara katakanlah huruf karakter kitabnya itu Ce Ren Yong. Ce itu kebijaksanaan, Ren itu cinta kasih, kemudian Yong itu keberanian. Berani. Ya. Nah, saya akan ambil lagi beberapa ayat yang terkait dengan itu, Pak Sultan ya.
Misalnya dalam kitab Chongyong bab 19 pasal 10 dijelaskan lebih detail ini sebetulnya ya, menjelaskan tentang ketiga yang kita sebut santate tadi. Yang pertama, suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Suka belajar itu mendekatkan Ya, kita kepada jadi belajar di sini bukan belajar baca buku saja, tidak. Oke. Belajar dari pengalaman, dari apa yang terjadi. Dia akan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh diikuti, mana yang tidak. Artinya semakin Ya, dia merasa pintar, semakin betul. jauh dari Iya. kebijaksanaan. Terus kita juga meneladani dari orang-orang ya katakanlah yang menjadi panutan kita. Oke. Entah itu orang tua, saudara kita, tokoh agama, siapapun yang menjadi idola kita dalam hal kebaikan. Sekalipun teman sekalipun Betul. ya. Teman yang baik boleh kita ikuti gitu ya. Kemudian dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih. Jadi kalau kita mempunyai tugas tanggung jawab ya di rumah, di kantor, di tempat kerja atau apapun, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Kemudian yang ketiga, rasa tahu malu itu mendekatkan kita kepada berani. Rasa tahu malu Nah, mendekatkan jadi kita. berani harus dilandasi tahu malu. Jangan hanya berani saja nanti terobos ini terobos sana. Tidak seperti itu. Oh, justru Nah, dalam ada konteks- remnya. Oh. Tahu malu menjadi penting. Jadi justru bukan berani karena nggak tahu malu. Nah, contoh, saya berani. Ini uang orang, saya ambil aja. Itu nggak tahu malu. Korupsi namanya ini ya. Tapi tidak dilandasi tahu malu dong. Ya, ya, Betul ya. nggak? Betul, Ini bahaya. Harus dilandasi tahu malu itu sangat penting Ya, ya. artinya. Konsep dalam- keberanian itu Nah. justru harus dibarengi dengan rasa Betul, malu. rasa ya. malu itu penting artinya. Kalau kita sudah tidak tahu malu ya bahaya. Bukan berani namanya. Bukan berani namanya. Ini justru memalukan kita. Ya, karena dalam ayat berikutnya ada sebetulnya ya. Apa Rasa itu, tahu malu itu penting artinya bagi manusia. Justru kalau kita tidak tahu malu akan membuat diri kita menjadi malu. Nah, contohnya tadi Oh. itu ya sederhana sebetulnya ajaran Konghucu ini, tapi memang harus diterapkan. Oke, oke. Gitu ya. Nah, kemudian bila orang lain dalam satu kali melakukan itu, diri sendiri harus berani melakukan 100 kali. Kebaikan ya, Oh. dalam hal ini. Demi kebaikan. Kalau orang lain melaksanakan 10 kali, kita harus berani melakukan 1000 kali. 1000 kali. Tapi ini melaksanakan, mempraktikkan hal-hal Kebaikan. yang baik. Oke. Begitu maksudnya, bukan hal yang tidak baik. Iya, iya. Jadi ada sistem perlombaan dalam kebaikan gitu ya Pak Mul ya. betul. Jadi kalau misalnya katakanlah kita belajar belum berhasil, baca 1 kali, ya 10 kali. Kan gitu. Ya. 10 kali sudah 10 kali baca. berhasil, 100 kali. Sampai 1000 kali. Pasti kita dapat pelajaran itu. Iya, iya, iya. Itu ya konsepnya. Ya. Ya, jadi memang kalau dalam kebaikan itu tidak boleh terbatas ya. Sudah Betul. melakukan ini ya sudahlah gitu ya Pak Mul ya. Ini mungkin masuk dalam prinsip cinta kasih tadi kali ya Pak Mul ya. cinta kasih. Ya berbagi itu kan tidak harus selalu harta ya atau benda. Ya, ya. Kita berbagi ilmu, membantu orang lain, berbagi ide, itu juga termasuk sebetulnya. Oke, oke. Nah, kalau sifat-sifat negatif, karakter-karakter negatif atau perilaku-perilaku yang memang dilarang agar kita bisa sepenuhnya menerapkan 3 pilar Tripusaka tadi, apa saja sifat-sifat yang harus kita tinggalkan nih Pak Mul? Ya sebetulnya ajaran Konghucu sederhana sih. Ya kembali lagi apa yang dinamakan ujar emasnya Konghucu. Ujar Mas. Ya, apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan dilakukan kepada orang lain. Oh, Itu prinsipnya. Oke. Itu ya, mengukur dengan orang lain. Itu sangat penting sebetulnya. Apapun alasan kita, dasarnya apa, kembali ke sana. oke. Ya. Jadi apa yang kita tidak mau jangan lakukan kepada orang lain. Seperti itu. Ya, ya, Itu juga termasuk dalam hal toleransi ya dan sebagainya. Itu sangat luas artinya. Oke, oke, oke. Nah, kalau yang Tripusaka tadi kita kaitkan sebagai warga negara, Pak Mul, dalam komponen masyarakat. Kita kan masyarakat majemuk. Betul. Banyak sekali perbedaan, termasuk perbedaan agama, Ya, ras, suku, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Seperti terakhir kan ada anggota DPR yang mengatakan tidak boleh berbahasa Sunda, orang rame. Betul. Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan Ya, yang ya. akhirnya mampu menjadi konflik mungkin di Ya, masyarakat. ya, Nah, betul. kalau dalam konteks Tripusaka ini, Ya. bagaimana kita bisa menerapkan secara kemasyarakatan? Pak? Ya. Yang pertama tadi ya, jelas kebijaksanaan. Ya, ketika katakanlah ada berita seperti ini, kemudian ada katakanlah tadi kejadian seperti ini, pertama-tama kita telah dulu ya, tidak boleh kita penggal itunya, seperti itu ya, sehingga yang kita dapatkan itu sepotong misalnya, gitu loh. Apa maksudnya dan sebagainya, kita perlu adakan satu
penelaahan dulu sehingga kita juga tidak salah nanti di dalam menyikapi ini, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya katakanlah itu terjadi, ya dengan bijaksana, dengan penuh kasih kita juga harus ya memaafkan kalau memang orang itu juga sadar bahwa itu kekeliruan, katakan begitu ya. Karena pada dasarnya masyarakat kita memang masyarakat yang majemuk ya. Iya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Betul. Maka ya termasuk juga seorang katakanlah tokoh-tokoh negara, tokoh bangsa, anggota DPR, ya perlu juga kehati-hatian dalam hal ini ya. Itu tadi berani juga sih itu langsung. Saya pikir ya, tapi keberanian barangkali ya, mohon maaf itu tanda kutip ya, tadi tidak dilandasi dengan kebijaksanaan, cinta kasih dan ya mungkin spontan juga ya, tidak berpikir apa sih dampaknya. Nah, tadi kembali lagi kalau saya katakan kalau diri sendiri tidak mau tersinggung ya jangan nyinggung orang lain. Ukurannya sederhana sebetulnya. Sederhana sebetulnya. Kan itu hal-hal yang sangat sensitif. Betul. Di negara kita. Betul. Karena bangsa ini memang beragam sekali. Betul. Menghormati sesama anak bangsa ya, suku, bahasa dan sebagainya itu memang harus kita betul-betul kita jaga. Semua, bukan hanya katakanlah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau dewan, kita semua masyarakat Indonesia. Dalam konteks apapun, ya. kita harus menjadi orang yang merekatkan, bukan justru membentur-benturkan ya Pak Mul ya. Dengan bijak kita sikapi semua itu. Bahkan ada yang kalau di Islam itu kan ada ungkapan berpikirlah sebelum bertindak gitu ya. Betul. Kira-kira mungkin sama dengan harus bijaksana dulu gitu ya, melibatkan cinta kasih, jangan cuma berani doang gitu ya kira-kira. Dalam waktu itu sama Pak Sultan sebetulnya ya. Kita lebih baik sedikit berbicara, banyak bekerja. Oh, itu etosnya kira-kira. Etosnya, ya. Lebih baik kita kerjakan dulu, baru kita bicara. Itu sebetulnya yang dianjurkan oleh supaya nggak asal bicara ya. Dipikirkan dulu gitu. Tapi memang tidak mudah sih mengontrol kata-katanya tidak mudah. Itu terus terang tidak mudah. Lebih mudah berkomentar. Ya, kita kadang-kadang memang melihat sesuatu itu langsung respon. Refleks gitu. Responsif. Nah, itu responsifnya yang kadang-kadang kebablasan. Berani dan punya keberanian tadi ya Pak. Ya, yang tadi saya contohkan, berani menghadapi harimau dengan tangan kosong. Ini bahaya. Kang Ucu sudah mengingatkan, nggak boleh seperti itu. Iya, gitu. Iya, itu namanya tidak ya. Atau bunuh diri bisa jadi ya. Betul. Nah tentu ya, karena tadi saya menyinggung anak-anak muda ya Pak Mul ya. Kalau menurut Pak Mul nih, anak muda zaman sekarang ini sudah menerapkan yang namanya Tripusaka ini atau belum Pak Mul? Ya. Jangan dijawab sekarang Pak Mul, kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interview di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih bersama saya, Sultan Rifandi, dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih bersama Pak Mulyadi, dan kita sudah di segmen terakhir nih, nggak kerasa berbincang-bincang dengan Pak Mulyadi, saking asiknya kali ya. Pak Mulyadi tadi nyambung pertanyaan yang sebelum segmen terakhir tadi, saya bertanya, ini anak muda, zamannya generasi milenial, generasi Z, yang perkembangan teknologi, perkembangan zamannya luar biasa Pak Mul ya. Nah, menurut Pak Mul ini anak zaman sekarang ini sudah menerapkan yang namanya Tripusaka ini atau masih jauh dari nilai-nilai itu Pak Mul? Ya, anak-anak muda ini kan banyak. Ya, bahkan di Indonesia ini kan lebih besar nih generasi muda nih. Betul. Ya. Betul. Kan menjadi generasi apa nih nanti? Ya. Yang bahkan berdasarkan data di sensus penduduk 2020 dinyatakan generasi muda itu antara generasi milenial dan Z itu sudah melebihi dari setengahnya Pak Mul, 52%. Iya. Makanya ini kan menjadi satu potensi yang luar biasa ya. Tentu harus dari sekarang kita bekali, kita bentengi mereka. Kalau ditanya apakah mereka sudah menerapkan 3 pusaka ini ya, Santate ini, ya kembali lagi sih sebetulnya kita mungkin agak sulit nih memberikan barometernya ya, penilaian karena begitu banyak milenial ini. Mudah-mudahan dengan acara ini ya, Pak Sultan ya, salah satunya kita mengingatkan kepada mereka kaum milenial ini ya, supaya mereka juga ya lebih bijaksana tadi ya, juga menerapkan rasa cinta kasih dan berani yang dilandasi tentu dengan kedua hal tadi, ya kan? Karena apa? Ini penting sekali. Dan mereka juga kan beragam keyakinan, agama dan sebagainya. Tapi kami yakin 3 ajaran ini menjadi ajaran yang universal kalau kita mau terapkan ya dalam kehidupan ini. Gitu.
Jadi memang secara umum pun bisa Ya, diterapkan. betul. Nah, kalau pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang bisa di apa namanya ya, disebarkan Ya. ke kalangan anak muda terkait Tripusaka ini bagaimana Ya. kira-kira Pak Mul? Ya, menurut saya tidak hanya cukup anak-anak muda ini dengan ceramah sebetulnya, harus dengan praktek Pak Sultan ini. Ya, mungkin adakan satu kegiatan yang kira-kira ini nyangkut dengan topik ini sehingga nanti pas kita praktekkan baru kita jelaskan. Oke. Nah, ini loh ya penerapan dari Tripusaka ini di dalam kehidupan kita. Misalnya dalam hal kebijaksanaan tadi bisa saja kita adakan dialog atau kegiatan bersama yang kita kasih satu kasus katakanlah ya, kasus yang dipecahkan oleh mereka bersama-sama. Ya, betul. Ya, tapi ini tidak hanya satu kelompok. Ya, boleh antar beberapa kelompok pemuda yang beragamanya dan sebagainya ya. Sehingga nanti tujuan atau goalnya ke sana. Oh, Itu ya, iya. akan lebih kena menurut saya ketimbang kita ceramah kamar ini Betul, itu ya betul. agak sulit barangkali ini. betul, Tapi kalau kita praktekkan dengan simulasi akan lebih masuk menurut saya. Oke. Dan itu apakah sudah dilakukan juga di tempat ibadah Konghucu gitu, Pak? Kami pernah melakukan ini di Taman Mini, di Kongmiang Taman Mini. Itu ada dialog ya antar beberapa unsur anak-anak muda, ya beberapa kelompok anak muda. Ya kaitannya dengan toleransi beragama, kebersamaan dan sebagainya ya. Ya. Secara tidak langsung kita terapkan hal ini seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar diajarkan, tapi memang Ya, dicontohkan, kita ada suri contohkan, tauladannya. praktekkan. Walaupun kita tidak menyebut ini loh 3 ajaran ini yang sedang kita praktekkan, tapi kami sudah praktekkan seperti itu dalam bentuk kegiatan biasanya. Dalam bentuk kegiatan. Ya. Kegiatan-kegiatan itu seperti apa selain dialog tadi Pak Mul? Ya kita biasanya ada semacam apa ya, games gitu ya. Oh, games juga ada ya Pak Mul? Misalnya kita membuat satu bangunan bersama-sama gitu kan. Nah, ini kelompok ini. Kenapa bangunan yang ini bisa sukses sampai berhasil, yang ini roboh di tengah jalan. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Pak Sultan contohnya begitu ya. Kita kaitkanlah dengan katakanlah nilai-nilai universal yang diajarkan dalam agama nanti. Secara tidak langsung sebetulnya. Secara tidak langsung. Jadi memang kita tuh terkesan anak-anak muda nih ya Pak Mul ya, kan saya bagian dari anak muda juga nih. Memang cenderungnya tuh aduh nggak suka diceramahin lagi, beda zamannya gitu. Iya, justru kita lebih bisa masuk pesan-pesan agama itu ngobrol sesama teman, betul gitu sekali. loh, Pak Mul. Ya. Jarang sekali memang anak muda itu mau berbicara secara langsung ya dengan tokoh agama. Iya, nggak bisa tahan lama. Nggak bisa, memang. betul. Betul. Harus melalui jalan lain menurut saya. Jalan lain. Bahkan suatu saat kalau kita mengadakan acara dengan anak muda, kita coba ngobrol dulu dengan mereka. Apa ya kira-kira ide kamu nih? Oh, justru diserap dulu. Ya, diserap dulu. Nanti mereka yang punya ide kan, kita tinggal support saja. Apa idenya misalnya. Jadi memang kegiatan itu bersifatnya menyesuaikan betul. dari demand. Kita beradaptasi dengan demand mereka, dengan situasi mereka. Sebab kalau tidak demikian ya agak sulit kita masuk ke kelompok mereka ini. Betul. Seperti itu. Tripusaka, kebijaksanaan, cinta kasih dan keberanian. Ya. Mungkin ini menjadi penutup ya, Pak Mul ya. Ini memberikan nasihat, memberikan semacam penjelasan Pak Mul. Karena kan kita tahu kondisi akhir-akhir ini sangat kondisi sosial kita sangat tidak stabil. Betul. Tiba-tiba terjadi gitu ya, penyelewengan, kekerasan seksual lah, atau tindakan-tindakan negatif yang banyak akhirnya ditonton oleh anak-anak muda, sehingga banyak contohnya yang negatifnya justru. Tapi positifnya kita sangat sulit menemukan siapa sih yang memang betul-betul bijaksana suri tauladannya, siapa sih yang betul-betul menerapkan cinta kasih, siapa sih yang memang berani tapi terukur. Kita sangat sulit dicontohkan dari hal yang positifnya, tapi banyak sekali contoh-contoh negatifnya. Nah makanya butuh nasihat dari Pak Mulyadi agar kita semua yang menonton mampu mengimplementasikan, mengaktualisasikan agar cinta kasih dan kebijaksanaan serta keberanian ini mampu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Mul. Baik, ini sebagai penutup ya Pak Sultan ya? Yap. Oke, saya akan mengutip lagi salah satu ayat di dalam kitab suci Konghucu ya, dalam sabda suci atau Lun I bab 7 pasal 11 ya. Di sini akan menjelaskan tentang ketiga hal yang kita bicarakan tadi ya. Kepada orang yang dengan tangan kosong berani melawan harimau, dengan tanpa alat berani menyeberang bengawan, ya bengawan itu kan sungai yang besar, luas ya,
Sekalipun binasa, tidak merasa menyesali, aku tidak akan memakainya. Ini ujarnya Konghucu ya, begitu. Orang yang kupilih ialah yang di dalam menghadapi perkara mempunyai rasa khawatir dan memusyawarahkan rencana sehingga dapat berhasil di dalam tugasnya. Nah, jadi ada rasa kekhawatiran, timbang-timbang dulu ya, dan dia mau bermusyawarah, berdiskusi dulu sebelum melakukan sesuatu. Berhati-hati tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang serba takut. Saking hati-hatinya takut melakukan sesuatu. Ini tidak baik juga. Ya. Berani tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang suka mengacau. Artinya kesusilaan di sini adalah peraturan, hukum, perundangan dan sebagainya. Dia berani, tapi dia akan mengacau kalau dia tidak mematuhi hukum, peraturan yang ada. Jujur tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang berlaku kasar. Nah, ini pesan-pesan moral ini barangkali bisa menjadi acuan bagi anak-anak muda ya. Setidaknya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Harapan kami demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi atas pesan-pesan yang luar biasanya. Gak kerasa kita sudah harus menutup program ini Pak Mulyadi. Jadi untuk teman-teman, harapannya teman-teman bisa tetap mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi yang telah memberikan banyak sekali pesan nasihat yang universal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan acara program ini dari awal sampai terakhir, dan jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, vaksinasi dan lain-lain sebagainya agar tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Baik, kami pamit undur diri. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.